Hai guys, Bos Darling di sini. Bank Indonesia satu-satunya lembaga yang punya hak monopoli untuk menerbitkan uang, yang biasanya dalam bentuk uang kertas dan koin, akan menerbitkan rupiah digital. Proyek ini disebut Proyek Garuda. Ini bukan uang digital yang ada di m-banking Anda. Itu sih yang menerbitkan bank-bank komersial, tempat Anda naruh duit. Nggak ada nomor serinya. Rupiah digital ini beda lagi. Diterbitkan hanya oleh BI seperti nyetak duit kertas biasa. Tapi sekarang nyetaknya dalam bentuk digital, ada nomor serinya. Bank-bank komersial nggak boleh terbitkan. Rupiah digital juga beda dengan uang kripto. Kripto itu yang nerbitkan nggak tahu siapa, dengan sistem desentralisasi. Kalau rupiah digital ini sentralisasi, hanya BI yang boleh terbitkan. Uang digital bank sentral disingkat CBDC atau Central Bank Digital Currency. Saat ini sedang dikembangkan di 130 negara, mewakili 95% GDP dunia. Seperti apa penerapannya? Udah deh, kita nggak usah kebanyakan teori. Langsung aja lihat prakteknya. Uang digital bank sentral ini sudah diterapkan di China. Begini cara bayar yuan digital di China. Bedanya dengan e-wallet atau m-banking, transaksi yuan digital ini nggak kena biaya. Bedanya lagi, yuan digital ada nomor serinya. Kalau e-wallet atau m-banking kan cuma angka digital doang. Propaganda yang dilancarkan elit keuangan global adalah CBDC merupakan arsitektur baru untuk keuangan yang super stabil. Nggak heran jika media-media dan pakar-pakar lokal langsung menggelar karpet merah uang digital ini. Karena dianggapnya badan super dunia seperti PBB, World Bank, dan IMF adalah orang-orang pinter, kaya, dan bekerja untuk kemaslahatan umat manusia di dunia. Ya seperti itulah yang diajarkan di sekolah, makanya jangan cuma pinter textbook. Padahal kalau mau berpikir sedikit aja lebih dalam, bahkan Wall Street yang sangat kapitalis pun protes. Uang digital ini bahaya untuk privasi rakyat. Kenapa? Karena BI dan CDBC Global bisa mengawasi 24 jam setiap transaksi pembelian atau transfer yang Anda lakukan. Kapan Anda transaksi, di mana, dan sama siapa secara real time. Kedua, BI dan CDBC Global bisa batalkan transaksi pembelian atau transfer Anda seketika. Karena setiap transaksi harus ada otorisasi dari mereka. Ketiga, BI dan CBDC Global bisa memaksa di mana dan kapan Anda boleh belanjakan uang Anda sendiri. Keempat, BI dan CBDC Global bisa langsung potong uang Anda untuk bayar cicilan kredit, bayar pajak, dan lain-lain. Anda nggak bisa sembunyi karena semua rekening Anda, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, terhubung dan di bawah kontrol mereka. Kelima, BI dan CDBC Global bisa bekukan rekening Anda atau lawan politik mereka. Guys, ini benar-benar lebih kejam dari komunis. Negara-negara komunis saja nggak gitu-gitu amat mengontrol rakyatnya sampai harus setiap transaksi disetujui oleh negara. Makanya sekarang komunis China duluan terapkan uang digital. Karena kontrol penduduk sampai gitu-gitu amat adalah idaman negara-negara komunis yang tak terpikirkan sebelumnya, bahkan dalam mimpi. Apakah rupiah digital itu adalah arsitektur baru keuangan yang super stabil seperti yang mereka propagandakan? Atau jebakan untuk masuk dalam sistem kontrol yang jauh lebih kejam dari komunis? Kita akan bahas secara detail dalam episode ini. Dalam propaganda awal, penerapan uang digital selalu disebut seolah-olah cuma seperti produk baru biasa aja, canggih dan banyak manfaatnya. Uang tunai dan uang elektronik yang ada sekarang akan tetap berlaku, tak akan dihapus. Maka, setelah diberlakukannya rupiah digital, bank-bank komersial, e-wallet, fintech tetap berjalan seperti biasa, malah tambah canggih. Katanya, dengan berlakunya rupiah digital, penyaluran kredit untuk rakyat tidak terganggu. Sehingga, pastinya, penerapan rupiah digital ini akan sangat bagus untuk membuat ekonomi jadi super stabil. Hebat kan? Makanya semua media, semua pakar, semua pejabat mendukung rupiah digital ini. Memang hampir semua orang nggak sadar, seperti segerombolan domba yang digiring menuju pejagalan. Mana mungkin domba sebanyak ini salah semua? Kamu parno ah, teori konspirasi. Karena mereka nggak punya akses untuk tahu informasi rencana-rencana elit global. Mari kita buktikan.
Mereka bilang uang tunai dan uang elektronik nggak akan dihapus. Silakan lihat skenario IMF. Skenario nomor 1, uang digital akan menghapus uang tunai dan elektronik. Para pejabat kita ini belum sadar karena nggak pernah baca referensi dari elit global. Mereka bilang bank-bank komersial dan e-wallet akan jalan seperti biasa. Lihat tuh, skenario 1 Bank Sentral Eropa, Direct CBDC, dari bank sentral langsung ke rakyat dan merchants. Aset bank sentral langsung melejit. Bank-bank komersial dan e-wallet siap-siap bangkrut. Kalau ditanya ke BI atau pemerintah, pasti dijawab, oh enggak, kita nggak ada rencana kayak gitu. Ya memang rupiah digital ini bukan rencana lokal. Para pejabat tinggal nurut aja apa yang diperintahkan oleh Ndoro Tuan IMF, Fed, dan lain-lain. Perintah elit global memang belum turun sekarang. Mereka nulis skenario terang-terangan juga orang-orang pada nggak ngerti. Mereka bilang seolah-olah penyaluran kredit rakyat akan berjalan seperti biasa. Lihat tuh, Bank Sentral Amerika, Fed, pagi-pagi udah kasih tahu bahwa penerapan uang digital akan membuat penyaluran kredit jadi sulit dan biayanya tinggi. Jelas rakyat akan menderita dan mereka nggak peduli. Mereka bilang rupiah digital membuat ekonomi jadi super stabil. Lihat tuh, Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional Amerika, mengatakan bahwa uang digital adalah ancaman bagi kemerdekaan rakyat. Kenapa? Karena uang digital adalah sistem komunis yang mau diterapkan secara global. Kita akan bahas bahaya apa saja yang timbul dari penerapan rupiah digital ini. Sistem distribusi uang saat ini, bank sentral menerbitkan uang kartal, yaitu uang kertas dan koin disebut M0. BI kemudian mendistribusikan ke bank-bank umum. Dari situ, bank menerbitkan uang giral, yaitu giro atau uang elektronik yang ada di M-Banking dan rekening Anda, disebut M1 dan M2. Baru kemudian didistribusikan ke masyarakat. Ini namanya sistem desentralisasi. BI hanya menerbitkan uang, tapi tidak mengontrol distribusi uang. Kalau misalnya, amit-amit, rekening bank Anda dihack, ya cuma di bank itu yang kena hack. Uang Anda di rekening bank yang lain, juga yang di e-wallet, e-money, nggak kena hack. Nah, rupiah digital ini sistemnya beda lagi. Sentralisasi di BI. Hanya BI yang bisa menerbitkan uang digital. BI yang terbitkan, BI juga yang distribusikan. Nggak perlu bank-bank umum lagi. Semua bisa lewat aplikasi. Persoalannya, kalau kena hack, semua uang Anda hilang. Nggak ada cadangan lagi. Ibarat naruh semua telur dalam satu keranjang. Akan jadi godaan yang sangat besar bagi para hackers di seluruh dunia. Bayangkan, Anda bisa hack ke satu sistem saja. Anda bisa menguasai uang 240 juta rakyat Indonesia, seluruh perusahaan swasta, seluruh BUMN, seluruh bank di Indonesia. Sekali Anda bisa hack, Anda punya duit 9.232 triliun rupiah. Ini jelas sangat menggoda. Jangan dikira yang namanya IT bank itu nggak bisa kena hack. Bank terbesar di Eropa kena hack. Bank terbesar di Amerika kena hack. 40% kartu kredit di Korea Selatan kena hack. Perkembangan terakhir, teknologi komputer kuantum ditambah AI terbukti bisa menjebol enkripsi perbankan dengan mudah. MAS, OJK Singapura langsung peringatkan bank-bank di Singapura untuk hati-hati dengan teknologi baru ini. Bukan cuma hackers dari luar, tapi juga keamanan data Anda dari bank itu sendiri. Dengan sistem desentralisasi yang sekarang, kalau Anda utang pada satu bank, misalnya kredit motor, KTA, kartu kredit, atau utang korporasi, kalau Anda nggak bisa bayar, rekening Anda di bank tersebut diblokir, duit Anda disedot. Tapi Anda masih punya rekening di bank lain. Kalau sistemnya sudah sentralisasi, Anda nggak bisa bayar satu utang, semua uang Anda di rekening lain pun bisa diblokir dan ditarik duitnya untuk bayar utang Anda. Belum lagi soal pajak, BI bisa langsung potong duit Anda untuk bayar pajak. Mau? Dan ini semua belum yang terburuk. Berikut adalah cuplikan diskusi Joe Rogan, podcast paling populer di seluruh dunia, dengan Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional Amerika, tentang uang digital adalah sistem komunis yang parah. I'm concerned about the lack of understanding that people have about the implementation of things like a digital currency
that is centralized, that's controlled by the government. Right. That scares the shit out of me. Absolutely. Because that's what and Maxine Waters, who has been promoting this, said that we need this to compete with China, which is so crazy. Yeah. It's like saying we need communism to compete with communism. Yeah, exactly. Because that's what it is. Yeah. If you want to compete with communists, you have to be a communist. Like, what? Yeah. Like, digital currency that's centralized by the state is terrifying because they'll connect it to a social credit score system. Yeah. If they connect it to a social credit score system, Tulsi Gabbard, I don't like what you said on the Joe Rogan Experience. We're going to go and eliminate your ability to fly. Right. You can't fly. You can't travel. You can't buy gas anymore. Yep. Which is what they do in China. Anda dengar sendiri kan, uang digital adalah sistem komunis yang sangat mengerikan. Dan apa yang dikatakan Joe Rogan, semuanya diiyakan oleh Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional Amerika. Rogan sangat prihatin, kebanyakan orang belum sadar bahayanya sistem komunis lewat uang digital ini. Mari kita perjelas apa saja bahayanya. Pertama, BI dan CBDC Global memata-matai setiap transaksi Anda setiap saat. Anda bayar beli baju, diawasi. Beli minum, harus persetujuan BI dulu. Bayar uang sekolah, persetujuan dulu. Begitu juga transfer dana yang sifatnya sangat privasi. Dana taktis pemerintah, dana taktis DPR, transaksi politik, uang pelicin bisnis, semua langsung ketahuan. Transaksi bisa disetujui, bisa juga ditolak. Dan Anda nggak ada pilihan, uang tunai nggak ada, uang elektronik M-Banking yang nggak ada nomor serinya bakal dihapus. Kripto pada saatnya nanti akan dimatikan. Gampang kok matikan kripto. Mau tahu caranya? OJK seluruh dunia suruh bikin peraturan bahwa kripto nggak bisa lagi diuangkan. Selesai itu kripto. Sekarang kripto ada karena memang masih dibiarkan. Kedua, BI dan CBDC Global bisa mengatur perilaku rakyat. Kalau mereka pengen Anda belanja, rupiah digital bisa dikasih tanggal kadaluarsa. Ini terjadi di China. Yuan digital ada yang dikasih tanggal kadaluarsa. Mau nggak mau Anda harus belanja. Bisa juga sebaliknya, untuk mengurangi Anda belanja. Misalnya, bensin lagi langka, maka bisa disetel, Anda cuma bisa beli bensin di hari Jumat misalnya. Hari lain nggak bisa. Ketiga, mereka bisa auto debit dana dari rekening Anda. Semua dana simpanan, tabungan, deposito, giro, langsung terhubung dengan BI. Misalnya Anda nggak bayar cicilan kredit, langsung auto debit dari rekening manapun yang Anda punya. Bayar denda, langsung auto debit. Yang ngeri bayar pajak, langsung auto debit sesuai perhitungan mereka sendiri. Kalau Anda komplain untuk minta pengembalian kelebihan bayar, susahnya setengah mati. Keempat, pembungkaman dengan blokir rekening. Seperti yang disampaikan Joe Rogan tadi, Anda komen di medsos, tampil di podcast, bikin artikel atau video yang isinya melawan kebijakan mereka, Anda bisa langsung dibatasi, nggak bisa bayar tiket perjalanan misalnya, atau bahkan pemblokiran rekening. Jangan dikira nggak bakal terjadi. Tahun 2022, Perdana Menteri Kanada membekukan ribuan rekening pendemo yang menuntut dibukanya lockdown. Dan yang lebih mengerikan, pengawasan uang Anda bukan cuma di rekening Indonesia, tapi juga rekening Anda di seluruh dunia. Rupiah digital ini sama sekali bukan program lokal. BI cuma ikut-ikutan aja, menjalankan perintah Dorotuan IMF dan World Bank. Rupiah digital hanyalah satu puzzle kecil dalam 130 negara yang sedang diperbudak oleh elit global. Bank of International Settlements bersama IMF dan World Bank sudah merancang platform untuk transaksi uang digital internasional. Memang itu tujuan mereka, memonopoli transfer uang di seluruh dunia, mengawasi setiap transaksi rakyat di seluruh dunia, mengontrol umat manusia di dunia lewat urat nadi transaksi keuangan sehari-hari. Itu adalah komunisme dalam arti yang sesungguhnya. Orang Indonesia itu kalau ngomong komunis, pikirannya China melulu. Komunis China itu udah sibuk ngurus rakyat yang begitu banyak. Yang mau menerapkan sistem komunis di seluruh dunia bukan China, melainkan elit global. Nanti IQ Jongkok protes lagi. Mana mungkin negara-negara kapitalis menerapkan sistem komunis di seluruh dunia? Teori konspirasi. Teori ndasmu. Ini fakta konspirasi. Mari kita bahas bukti-bukti kredibel yang tak terbantahkan bahwa komunis itu diciptakan oleh kapitalis Illuminati.
Pendiri komunisme adalah Karl Marx yang mendirikan Liga Komunis pertama di dunia 1847, menulis buku The Communist Manifesto 1848 dan Das Kapital 1867. Orang-orang pikir Karl Marx ini orang Rusia atau orang Jerman, padahal bukan. Silakan Anda lihat situs silsilah yang kredibel genianet.org. Karl Marx adalah orang Yahudi. Nama aslinya Herschel Mordecai. Neneknya bernama Nanette Salomon Baron Cohen. Nenek Karl Marx ini punya sepupu bernama Hannah Baron Cohen. Nah, si Hannah ini adalah istri Nathan Rothschild yang bermarkas di London. Jadi, Karl Marx pendiri komunis itu adalah cucu dari sepupu istrinya Nathan Rothschild. Ia mendirikan paham komunis dibiayai oleh kapitalis Friedrich Engels dan putra Nathan Rothschild di London. Itu adalah bukti genealogi. Sekarang kita lihat bukti TKP. Bahasa Jawanya locus delicti, tempat kejadian perkara. Karl Marx mendirikan Liga Komunis pertama di dunia. Di mana? Jerman Timur, Rusia? Bukan, di London. Sampai sekarang masih ada gedungnya, jadi kafe. Kemudian Karl Marx menulis 2 kitab suci komunisme yang terkenal itu. Di mana? Di London. Selama mendirikan komunisme, ia tinggal di London, markas Nathan Rothschild. Tempat dia tinggal masih ada sampai sekarang, dikasih plakat lagi. Ia mendirikan paham komunis itu dipandu oleh Friedrich Engels, agen Illuminati. Ini bukan rahasia, di Amazon aja ditulis, Engels adalah Freemason. Ajaran-ajaran komunis itu sebenarnya mengambil dari ideologi Illuminati. Akhirnya, Karl Marx wafat. Dikuburnya di mana? Di London, bos. Karl Marx itu seumur-umur nggak pernah nginjek negara-negara yang kemudian jadi komunis. Mestinya sekalian ditulis, komunis, made in London, founded by Illuminati. Sekarang kita lihat bukti investigasi yang sangat mendalam oleh Komisi Investigasi Senat California tahun 1953 tentang kaitan antara komunisme dengan Illuminati. Ini adalah info yang sangat langka dan mahal. Hasil investigasi Senat mengatakan bahwa yang namanya komunisme modern itu persis seperti konspirasi untuk menghancurkan peradaban yang didirikan oleh sekte rahasia Illuminati tanggal 1 Mei 1776. Jelas kan? Memang konspirasi, tapi fakta konspirasi, bukan teori konspirasi. Senat menulis tanggal 1 Mei 1776 yang merupakan hari lahir konspirasi revolusi dunia. Mudah dipahami, berkembang jadi istilah darurat Mayday, Mayday yang kerap diiringi dengan pertumpahan darah. Ajaran-ajaran komunis yang bertentangan dengan segala hal yang menjadi dasar peradaban, menentang ketuhanan, menentang agama, menentang kebebasan individual, sebenarnya adalah ajaran Illuminati yang dicomot oleh para konspirator pendiri komunis, yaitu Marx dan Engels. Selanjutnya ditulis, konspirator komunis merupakan bagian dari konspirasi rahasia yang sudah ada sejak 1 Mei 1776. Namun supaya tidak kelihatan bahwa komunisme adalah fotokopi Illuminati, maka mereka menjadikan tanggal lahir Illuminati 1 Mei sebagai tanggal berdirinya komunisme, dan Karl Marx dibuat seolah-olah adalah penulisnya. Ini adalah hasil penelitian Senat California di era Perang Dingin tahun 1953. Mau bukti apa lagi? Yang suka ngomong teori konspirasi adalah orang-orang yang buta huruf. Dikasih bukti tertulis di depan mata juga mereka nggak ngerti. Jadi jangan heran kalau elit global yang bajunya kapitalis itu hatinya biang komunis. Rupiah digital adalah tiket menuju tirani komunisme global. Sebagian media mainstream yang dimiliki oleh elit global sudah mulai sadar. Seperti yang dikemukakan oleh Sky News. They can take the cash directly from your account. But if you go to a meeting for the wrong political cause, you could have all your money frozen, for example. Maybe you put something on social media that's deemed unacceptable. Well, it could be more than just your Facebook account that's stopped. A central bank digital currency is the ultimate tool of control. Forbes adalah salah satu media yang bisa dibilang paling elit. Chief editornya, Steve Forbes, sadar dan memperingatkan kita bahayanya uang digital bank sentral. The Federal Reserve is considering a digital dollar. The implications for privacy and freedom are frightening.
CBDCs would give officials a powerful tool of control and manipulation. Digital cash systems would be a hacker's delight. The treasure trove of data governments would have on every aspect of your life would be breached. Congress should immediately hold hearings on the subject of central bank digital cash and ban the Fed from creating a digital dollar. Government digital cash is a formula for tyranny. Segera sebarkan video ini ke teman-teman wartawan dan pemret. Jangan mentang-mentang teknologi baru dibikin oleh elit keuangan global langsung memuja-muja setinggi langit tanpa sadar akibatnya apa. Semoga awak media segera sadar dan membela rakyat Indonesia. Jangan heran kalau Anda sampaikan video ini, orang masih nggak percaya bahayanya rupiah digital bagi privasi rakyat. Terus bilangnya parno, teori konspirasi. Itu karena mereka nggak punya akses informasi dapur elit global. Coba lihat rencana IMF dalam penerapan uang digital. Menurut IMF, sang perancang, uang digital itu akan merekam dan menyimpan jejak digital. Misalnya Anda transaksi beli Aqua, langsung ketahuan kekayaan Anda berapa, pernah transaksi di mana aja, demografi karakteristik penduduknya gimana, pola perilaku Anda seperti apa, suka beli apa, suka jajan apa, suka transfer ke siapa, dan lain-lain. Satu kali gesrek, langsung ketahuan semua data Anda seumur hidup. Propaganda BI seolah-olah rupiah digital sudah memenuhi kriteria privasi. Sementara IMF bilang teknologi tak bisa jamin privasi. Bahkan transaksi anonimus pun bisa diidentifikasi kembali sehingga ketahuan data aslinya. IMF ini bandit, bankster, tapi masih lebih jujur cerita masalah ketimbang BI. Elit lokal ini memang lebih parah dari elit global. IMF bahkan menjelaskan ketika Anda melakukan transaksi beli es cendol misalnya, langsung ketahuan si pembeli namanya siapa, alamatnya di mana, nomor KTP berapa. Walaupun Anda pakai nama samaran atau pseudonym, tetap teracak nama asli Anda siapa. Begitu juga si penjual, langsung ketahuan semuanya. Ditambah invoice nomor berapa, tujuan pembayaran buat apa, nama toko penjualnya apa, lokasi di mana, dan lain-lain. Satu transaksi aja, baik si penjual maupun pembeli, dua-duanya langsung ditelanjangi. Anda nggak bisa bayar tunai atau dengan kripto. Nantinya nggak ada semua itu. Itu adalah skenario 1 IMF. Anda nggak punya pilihan. Inilah tirani komunisme global. Jadi nggak perlu audit BPK atau KPK. Aliran dana Danantara misalnya, langsung ketahuan oleh elit global. Kasus suap Hasto misalnya, nggak perlu persidangan lagi. Langsung ketahuan aliran dananya, benar atau tidak. Begitu juga kasus-kasus korupsi yang menimpa para anggota DPR dan yang menimpa para hakim. Silakan sebarkan video ini kepada pemerintah dan para wakil rakyat supaya sadar bahayanya rupiah digital ini. Masih menurut IMF, uang digital dapat digunakan untuk penegakan hukum. Kalau Anda dianggap melanggar hukum, Anda langsung ditangkap, pengadilan belakangan. Dan yang lebih mengerikan lagi, Anda nggak bisa sembunyi di luar negeri. Semua rekening, semua transaksi dikontrol oleh elit global. Begitu Presiden Prabowo bela Palestina misalnya, atau masuk BRICS, bisa dihambat semua transaksi perdagangan Indonesia. Bahkan bisa dibekukan rekening-rekeningnya. Rupiah digital ini adalah masalah kedaulatan negara melawan komunisme global yang diterapkan oleh elit keuangan dunia. Saya bukan cuma cerita dampak bahaya rupiah digital dengan sedemikian detail disertai bukti-bukti yang tak terbantahkan yang belum pernah diungkap di Indonesia bahkan di luar negeri. Melainkan saya sampaikan juga solusinya, yaitu regulasi untuk menolak rupiah digital seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang sadar di negara-negara maju. Video ini bukanlah video hiburan sekedar untuk pengetahuan. Video ini dibuat untuk membangkitkan kesadaran dan berjuang bersama melawan kezaliman global, konsisten dari sejak episode 1 dulu. Oleh sebab itu, jangan hanya menonton saja. Sebarkan link video ini ke pemerintah dan DPR untuk membuat regulasi penolakan penerapan rupiah digital.
Mari kita berjuang bersama melawan tipu daya segelintir elit yang hendak memperbudak seluruh umat manusia lain di dunia. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan sebagaimana yang dikatakan dalam Alkitab, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Viva Republik Indonesia, salam people power.